حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب. Assalamualaikum. Acara bisa dimulai Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syuaib, apa kabar? Apa kabar semuanya, Pak Syuaib dan kawan-kawan yang sudah hadir pertama? Masya Allah ya, kita semua. Amin. Sehat Ustaz. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Sudah lama tidak bertemu ya di kajian di rumah. Ya. Libur hari ini ya Ustaz? Hari ini libur sampai akhir April. 25 ya. Ya, fokus iya. Ibadah. Iya Ustaz. J. Ya Ustaz. Sepertinya kita menunggu ya beberapa menit lagi sambil menunggu pemain. Iya. Ini Ya. acara doa apa itu Pak Ustadz? Kenapa? Acaranya hari ini itu doa apa itu? Doa untuk Al-Qarni Uwais. Doanya malaikat untuk Al-Qarni Uwais ya Ustaz? Iya. Iya. Saya belum pernah dengar soalnya Pak Ustadz. Itu kalau nggak salah yang berbakti sama ibunya itu ya Ustaz? Iya, betul. Nanti kita dengar bersama kan Pak Syuaib. Iya. Pak Syuaib salah satu jamaah berkata, Bu, usianya sudah 70 ini tahun. kan untuk musik kosongan ini ya. Musik kosongan sambil persiapan Pak Ustadz akhir itu. Nah, kita iseng-iseng nanya-nanya gitu. Iya Ustaz. Iya Pak Ustaz. Sengaja nggak mau memperlihatkan Pak. Soalnya saya lampunya saya matikan dan saya sambil tiduran. Habis ngaji selesai istirahat gitu. Iya. Yang penting sehat Pak. Ya, saya alhamdulillah sehat, tapi ya begitulah. Harus menyesuaikan diri tenaganya.
Iya, iya. Ibu tinggalnya di mana, Bu? Saya di Villa Citra, Pak. Villa Citra. Iya, Nah, itu. dekat rumah rumah Pak Kata. Villa Oh, saya Citra dekat SMA 7, Pak. jalan apa itu, Bu? Villa Citra, Villa Citra, Pak. Blok A saya. Villa Citra itu Panduraya, Bu, Pak. Pak Soeb, arah Ya wilayah mana itu? Panduraya. Kok saya kok belum pernah. Panduraya, Panduraya, Pak. ya. Panduraya. Panduraya itu Iya, warung jambu kiri. Kiri ke atas. iya, betul. Oh, ada masjidnya besar itu ya? Masjid Al-Mutakin. Ya, Iya, iya. Masjid Al-Mutakin sana, tapi sana lagi Pak. Saya belum Iya, sampai iya. sana. Pak Akhyar itu kalau nggak salah di daerah Siapa ya? Ya. di apa ya? Ciomas kalau nggak salah. Hmm. Saya beberapa kali diajar oleh beliau gitu, jadi ya agak hafal gitu. Oke. Apa yang nggak ada? Bentar ya.
Assalamualaikum Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ibu? Lagu Arab. Baik, Dak. Alhamdulillah. Kirain sepi. Iya, sepi belum ada mungkin. Bisa antum mendengar suara bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa nggak bisa gabung Ustaz, nggak tahu kenapa. Artinya kita mulai ya. Untuk Bapak dan Ibu semuanya, kajian akan kami mulai. Untuk kajian hari ini, mohon maaf sekali lagi, Ustadz Ahyar lagi berhalangan hadir ya. Sedang ada kegiatan dan memang jadwalnya harusnya selesai, namun belum selesai gitu. Jadi untuk saat ini, izinkan saya sebagai admin untuk menyampaikan kajian yang akan diisi oleh Ustadz Ahyar dengan semampu dan sebanyak yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu dan Bapak semuanya? Alhamdulillah baik. Baik. Ini ada Bu yang namanya Samsung ya. Bu Samsung ini belum ganti, cuman memang Masya Allah Bu Ibu yang pakai kerudung merah ini dari awal sudah dia bersama kita ya, dari jam 5 kurang ya. Iya Ibu ya. Kalau Ibu apa kabar? Ya. Oke, ada Bu Erni, silakan. Ustadz suaranya kecil ya Ustadz. Putus-putus suaranya. Suaranya keputus-putus sama kecil Ustadz. Oke, sebentar ya, saya coba ganti sinyalnya dulu. Sekarang terdengar, tes. Terdengar tapi masih kecil. Tes, terdengar. Masih kecil? Enggak. Iya. Oke, saya coba. Lebih baik. Oke. Oke, sekarang terdengar suaranya. Terdengar. Oke, ini saya pakai dua device. Satunya ada di yang ada kameranya. Hilang lagi Ustaz suaranya, kecil lagi. Oke, terdengar ini sekarang? Kecil jauh Ustaz suaranya. Kecil jauh. Oke. Sebentar ya. Oke, tes suara terdengar. Terdengar. Tidak jauh sekarang? Jelas Ustaz. Jelas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama sore hari ini di hari Rabu, Masya Allah ya, Al-Arbi'ah ya, Al-Arbi'ah 15 Arab yang 4 ya. Kita hari ini sudah masuk bulan Ramadan, hari keberapa Ibu dan Bapak? 14 ya, Masya Allah, malam ini tarawih ke 15 ya. Sudah hadir ya, banyak sekali jamaah bersama kita, Bu Erni, Bu Jale, Bu Atia, Bu Nurmalian, Bu Samsung ya, saya tidak tahu namanya, maaf, Bu Sri, Pak Suaib, Bu Tian, Bu Yeti, Bu Amanda, Bu Amina, Bu Desi, Bu Hedi, dan Bu Yaya. Ahlan telah membersamai hadir bersama kita ya dalam kajian sore ini berjadi. Untuk
sore ini sebenarnya mengisi dalam Ustaz Akhyar yang mungkin pernah diajar oleh beliau, yang pernah kita kata, ya, atau mungkin yang pernah kenal karena saat ini beliau sedang ada kegiatan dan sudah mempersiapkan diri untuk bisa mengisi, namun tetap saja kegiatan tersebut tidak bisa berhenti, maka saya mohon izin untuk bisa menggantikan di waktunya saat ini dengan materi yang mirip dan serupa. Ya, kalau misalnya ya hari ini bersama beliau membahas mengenai doa malaikat kepada Uwais Al-Qarni, kita membahas mengenai ya bagaimana Uwais Al-Qarni bisa memuliakan ibunya. Yang pertama, yang kedua ya bagaimana Uwais Al-Qarni bisa menjadi anak yang berbakti sedangkan beliau adalah seorang yang tidak memiliki ayah. Ya, kita lanjut ya. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama baca Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan dan memudahkan segala urusan dan kegiatan kita dan memberkahi segala kegiatan kita. Amin. Amin. Maka Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita membahas mengenai Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni adalah salah seorang ya yang tinggal di masa adanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Uwais Al-Qarni adalah salah satu orang yang pernah hendak untuk berjumpa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tidak ada di Madinah, hanya ada Aisyah atau Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah menganjurkan untuk bermalam di Madinah agar besok bisa berjumpa Nabi Muhammad. Namun qadarullah Uwais Al-Qarni tidak bisa karena masih ada urusan, ada baktinya kepada ibunya dan janjinya kepada ibunya untuk berpulang kembali sampai setelah bertemu di hari tersebut. Maka meskipun Uwais Al-Qarni ini yang hidup di masa adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun belum pernah sama sekali berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau termasuk orang bukan dari sahabat tapi dari tabi'in, ya, mengikuti dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siapa tuh Uwais Al-Qarni dan di mana beliau tinggal? Ya. Kalau mungkin kita sering tahunya Saudi Arabia, ada namanya Syria, Irak, ya. Nah, Uwais Al-Qarni tinggal di daerah Yaman. Mungkin pernah dengar ya para habaib, ya. Para habaib ini aslinya dari mana sih? Ya, habaib itu diantaranya sebagian besar ada yang tinggal di daerah Yaman, ya. Dan Uwais Al-Qarni pun tinggal di daerah Yaman, ya, seperti habaib yang sekarang. Mungkin pernah dengar Tarim dengan lagu ya Tarim gitu ya. Nah, dan lainnya. Nah, disitulah Yaman, ya. Yaman itu adalah salah satu negara ya yang sekarang kita tahu, kita kenal, yang mungkin tidak sesubur Indonesia, namun kalau kita pernah pergi, ya akan pergi insya Allah Karim, ya, silaturahim, melihat bagaimana kegiatan di sana. Masya Allah, di Tarim itu adalah tempat yang begitu indah untuk belajar, meskipun dengan cara yang kelihatan tradisional, ya. Kembali lagi kepada Uwais Al-Qarni, ya. Uwais Al-Qarni adalah seseorang dari tabi'in yang ditanda kutip yang memiliki penyakit belang-belang di dalam kulit, ya. Namun itu tidak menghalangi baktinya Uwais Al-Qarni kepada ibunya, ya. Ibunya beliau adalah seorang wanita tua yang sangat lumpuh, ya. Namun Uwais Al-Qarni, ya, berbakti kepada dia. Kalau zaman sekarang, ya, mungkin bakti kepada orang tua tidak seperti zaman dahulu, mungkin tidak seperti bakti kepada kakek dan nenek kita, ya. Mungkin orang tua yang sekarang masih di usia 50-40 tahun masih merasakan bagaimana bakti kita atau bakti kakek nenek kita kepada kakek nenek. Karena bakti sekarang itu sulit sekali, ya, untuk didapatkan. Kenapa? Dan berbagai macam sebab. Nah, namun kita kembali lagi kepada Uwais Al-Qarni. Beliau merawat ibunya, memenuhi permintaan ibunya, ya. Yang mana diantaranya, ya, Uwais Al-Qarni ini, ya, mau mengabulkan permintaan ibunya yang sangat sulit,
Apa permintaannya? Ya, kata ibunya Uwais Al-Qarni, wahai anakku, ya, mungkin kata ibunya, ibu tak akan lama lagi bersamamu, wahai Uwais, ya, ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji, kata ibu Uwais Al-Qarni. Mendengar ucapan dari ibu tersebut, Uwais Al-Qarni terdiam sejenak. Uwais Al-Qarni termenung sejenak, memikirkan, ya, perjalanan dari Yaman ke Mekah sangat jauh, ya, tidak cepat. Kalau zaman sekarang ada pesawat, ya. Kalau Bogor dari Jakarta, Bandara Halim Perdana Kusuma, atau mungkin dari Soekarno Hatta mau pergi ke Yaman, misalnya ke Mekah, itu kira-kira nggak butuh lebih dari 2 hari, ya, sehari cukup selesai sampai. Kalau zaman dulu di abad 14-an, tidak ada pesawat, tidak ada helikopter, tidak ada bus atau mobil, atau mungkin sepeda motor, hanya ada unta. Itu pun jika memiliki, ya, Uwais Al-Qarni diberikan satu permintaan, membawa ibunya untuk pergi berhaji. Ya, Yaman ke Mekah jaraknya sangat jauh, ya, sangat jauh, melewati padang pasir sangat tandus, ya. Biasanya orang-orang yang memiliki harta yang lebih menggunakan onta banyak besar. Tapi bagaimana dengan Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni hanya apa? Hanya seorang laki-laki biasa. Ya, Uwais Al-Qarni hanya siapa? Hanya orang yang punten, tidak punya apa-apa atau miskin dan tidak memiliki kendaraan. Maka Uwais Al-Qarni berpikir untuk mencari jalan keluar. Ya, nah, rupanya Uwais Al-Qarni ini masih memiliki uang, ya, untuk membeli lembu, ya. Apakah lembu ini akan dinaiki? Tidak, ya. Lembu ini, ya, dibelilah oleh Uwais Al-Qarni, ya, anak lembu, ya. Lalu ada yang bertanya, siapa yang bertanya, menjual ini untuk apa lembu ini, ya? Kata Uwais Al-Qarni, Uwais akan membuatkan kandang di puncak bukit setiap pagi, ya, bolak-balik menggendong anak lembu naik turun, ya. Agar apa? Di antaranya ada salah satu hikmah di situ. Bolak-balik naik gunung, gendong anak lembu atau anak sapi, ya. Maka banyak orang yang melihat Uwais Al-Qarni di Yaman ini bolak-balik bawa lembu, ya. Kalau kita zaman sekarang ngopo itu, ya, nggak jelas, orang jelas kata orang Jawa itu. Tapi ini adalah salah satu amalan dari Uwais Al-Qarni yang mungkin banyak orang menganggap gila, ya. Untuk mencapai haji ke Mekah, ngapain bolak-balik naik turun Yaman, naik turun bukit di Yaman, membawa anak lembu, dibeli, dibawa, dikira untuk dinaiki, kan nggak mungkin, mustahil naik lembu ketika di padang pasir, ya. Yang pasti, ya, itu ketika di padang pasir lembu ini bakal mati karena kelaparan, kehausan. Nah, dilanjutkan, ya. Setelah naik turun dari bukit di Yaman tersebut, ya, maka anak lembu itu makin besar, ya. Karena ketentuan dari ibunya untuk pergi haji atau ikhtiar itu tidak dengan tanda, ya. Ya, seperti sekarang deadline, misalnya sekarang udah April, deadline kita mau umroh atau haji di bulan sekian. Oh, ini tidak. Ibunya dan ikhtiar berarti ada kemampuan dari anaknya dan ibunya untuk pergi berhaji ke Mekah, ya. Maka anak sapi tersebut, anak lembu tersebut setelah dibawa bolak-balik itu makin lama makin besar, ya, proses setelah lama berhari-hari, ya. Maka makin besar pula tenaga yang dikeluarkan Uwais Al-Qarni untuk menggendong anak lembu tersebut, ya. Maka apa? Ini adalah salah satu latihan dari Uwais Al-Qarni, ya, menggendong anak lembu dari bukit bawah sampai bukit atas di sana. Dan setelah 8 bulan selesai, ya, sampai mau mendekati musim haji, ya, lembunya atau sapinya Uwais Al-Qarni sudah mencapai 1 kuintal atau 100 kg, ya. Maka begitu pula Uwais Al-Qarni naik turun bukit, ya, dari sapi kecil sampai dewasa diangkat, digendong, naik turun gunung, naik turun bukit sampai 8 bulan, berarti kan 100 kilo. Uwais Al-Qarni bisa menggendong sapi tersebut bolak. Bayangkan, Masya Allah. Kalau zaman sekarang itu adalah latihan fitness gitu, ya, angkat barbel, angkat beban gitu, mungkin diantaranya. Tapi Uwais Al-Qarni tidak. Ada ikhtiar dari Uwais Al-Qarni dengan upaya, ya, ialah bagaimana bisa memberangkatkan ibunya dan dia sendiri berhaji sedangkan ibunya sedang tidak baik kakinya, ya. Maka latihannya dengan menggendong anak lembu bolak-balik dari bukit yang ada di Yaman sampai 8 bulan. Nah,
Lalu setelah itu, ya, Uwais Al-Qarni punya kemampuan, punya kekuatan, karena sudah latihan menggendong lembu bahkan 100 kg, bisa menggendong barang-barang dari Yaman ke Mekah. Ya. Maka inilah salah satu ikhtiar dari Uwais Al-Qarni. Bagaimana caranya Uwais Al-Qarni membawa ibunya dari Yaman ke Mekah? Coba kita bayangkan sekarang. Ya. Bisakah saya atau mungkin ya, yang masih muda ini ya, menggendong ibunya yang mungkin sudah tidak bisa digunakan, ya, misalnya ingin pergi, misalnya kemana, ke rumah Habib A atau Ustadz A, ya, apakah kita ada ikhtiar untuk seperti Uwais Al-Qarni tersebut? Gitu ya, pertanyaan kita. Atau mungkin hal yang simpel, ya, hal yang simpel yang dilakukan oleh kita zaman sekarang, ya, ambil hikmah dari kisah singkat ini sebelum kita lanjutkan, ya, bisakah kita menolak dari apa yang diminta oleh orang tua kita jika itu selama permintaan itu adalah yang baik. Kadang ya di antara kita baik yang sudah menikah ataupun menikah mengenai ajakan permintaan orang tua belum dipikir-pikir ya baru berucap sudah ditolak. Kita berharap kita diampuni Allah dan menjadi anak-anak dan orang tua kita anak-anak yang bertakwa. Kita lanjut ya. Maka Uwais Al-Qarni ini menggendong siapa? Ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Bayangkan ya, kalau zaman saat itu orang-orang kaya menggunakan onta, Uwais Al-Qarni adalah orang miskin yang nggak punya harta untuk beli onta, hanya punya harta untuk bisa membeli anak lembu. Ya, latihan 8 bulan gendong anak lembu sampai 100 kg, baru setelah itu dia merasa cukup bisa menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Plus perbekalan. Masya Subhanallah. Alangkah besarnya cinta Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Untuk menempuh jalan yang sangat sulit tersebut akan ditempuh oleh Uwais Al-Qarni dari apa yang didambakan ibunya untuk pergi berhaji. Ya. Maka Uwais Al-Qarni sampai di Mekah. Ingat, sampai di Mekah. Jadi nggak ada masanya, nggak ada istilahnya mager gitu atau males enggak. Uwais Al-Qarni tidak ada dalam kamus pikirannya, tidak ada dalam kamus otaknya mengatakan adalah males mager Uwais Al-Qarni dari Yaman ke Mekah ya menggendong ibunya dengan perbekalan yang tadi sudah latihan 100 kg ya dari menggendong lembu selama 8 bulan ya juga melaksanakan wukuf di Ka'bah. Maka di sanalah ibunya menangis bercucuran air mata melihat Baitullah. Di sini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah pernah nggak berumrah atau berhaji? Pernah nggak ketika pertama kali melihat Ka'bah air mata kita berderai dengan air mata yang sangat lebat yang sangat banyak entah kenapa gitu. Maka itulah salah satu rindu kita terhadap Baitullah, terhadap Allah, merindu kita untuk melaksanakan ibadah. Jika belum seperti itu, maka kita harus melakukan namanya riyadhatul qalb, latihan hati, ya. Khawatir hati kita keras. Khawatir kalau kerasnya hati itu beda dengan kerasnya batu. Batu yang ditetesi oleh air dengan tetesan-tetesan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya selama bertahun-tahun, lama-lama akan tolong. Namun jika hati keras ya koswatan lebih keras atau kosyah dari batu ya dinasihati dan masuk melihat Baitullah tidak menangis tidak ada bergetar hatinya dibacakan ayat-ayat Allah ya tidak mengerti artinya mungkin dimaklumi tapi tidak juga bergetar hatinya. Kenapa demikian? Karena hatinya jarang diajak untuk zikrullah, mengingat Allah, mengingat mati, jarang untuk menangisi dosa, menangisi kesalahan. Kita lanjut ya. Maka doa dari Uwais Al-Qarni untuk ibunya adalah ya Allah ya ampunilah semua dosa ibu ya. Lalu ibu Uwais Al-Qarni keheranan ya. Bagaimana dengan dosamu wahai Uwais ya? Uwais menjawab ya, dengan terampuninya dosa ibu maka ibu akan masuk surga. Cukuplah kata Uwais ya, ridho dari ibu yang membawaku mana?
Masya Allah. Ya, sekarang saya misalnya siapapun yang hadir saat ini masih punya orang tua. Bisakah kita membacakan doa dengan suara yang jahar? Ya, bukan untuk sombong, yang jahar, meminta doa. Atau mungkin pernah dalam momen bisa berumrah bareng dengan orang tua kita atau berhaji bareng dengan orang tua kita, mengucapkan doa itu sehingga terdengar oleh orang tua kita. Ya. Sehingga apa? Orang tua kita juga ridho dengan kita. Jika Allah orang tua sudah ridho dengan kita, Allah juga ridho dengan kita. Karena kata Nabi Muhammad, ridallah fi ridal walidin wa suftallah fi suftil walidin. Ridhonya Allah ada dalam ridho kedua orang tua. Apapun itu dari sifat dan watak orang tua kita, ya, mau keras, mau lembut, mau cuek, ya, mau mungkin punten di antaranya jarang sholat, ya apapun orang tua kita, ya ridallah fi ridal walidin. Ya, selama itu baik dan benar, tidak mengajak maksiatan, maka ridhonya Allah adalah ridho. Dan wasufullah dan murkanya Allah ada dalam murka orang tua kita. Jangan sampai yang dulu ya ada pengalaman mungkin di antara kita waktu kita ya sering ya mencueki orang tua kita, ibu kita ya diajak untuk bersama kumpul silaturahim nggak mau datang dengan alasan sibuk ini sibuk itu, padahal mungkin di hatinya ada rasa sakit hati dibedakan dengan anak-anak lain ya mungkin manusiawi jika ada orang tua seperti itu, tapi bagi kita anak-anak dalam Islam wajib untuk tetap taat kepada kedua orang tua. Kita lanjut ya. Itulah ya doa dari Uwais yang mendoakan ibunya ya, yang mendoakan ibunya berharap ibunya membantu dia mendapatkan ridhonya Allah, membawanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Uwais itu punya penyakit yang mana penyakit itu adalah penyakit sopak yang putih-putih di tengkuk sini tekuk ya. Ya, ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala kenapa disimpan tengkuknya tersebut untuk berwarna putih. Ya, yang mana nanti ketika peninggalan Nabi Muhammad SAW ada sahabat yang Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ya untuk pergi ke mana ke Yaman untuk mengetahui siapa Uwais. Apa? Minta doa ya, meminta untuk didoakan ya, meminta untuk didoakan. Bayangkan dua orang sahabat yang dijanjikan surga ya, yang dijanjikan surga masih mencari Uwais Al-Qarni yang belum pernah ketemu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum pernah ketemu. Dua sahabat Nabi Muhammad, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib yang mencari Uwais Al-Qarni sesuai dengan sabda Nabi Muhammad. Apa sabdanya? Ya, kata Nabi Muhammad, nanti di zaman kamu atau kalian akan ada seseorang doanya sangat makbul mustajab, gitu ya. Kalian berdua, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, pergilah cari dia. Nanti dia akan datang dari arah Yaman, dia dibesarkan di arah Yaman. Bayangkan, dua orang sahabat Nabi Muhammad yang sudah dipastikan, janjikan oleh Allah masuk surga, al-asyar al-basyiriyah fil jannah, masih dimintai oleh Nabi Muhammad untuk mencari Uwais yang mana doanya mustajab ketika diucapkan. Ya. Lalu dalam hadis dikatakan ya bahwasanya intinya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk kita semua durhaka terhadap ibu kita dan juga menolak kewajiban kita untuk taat padanya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kata Nabi Muhammad membenci pada kita jika kita banyak bertanya menghamburkan kalian perkara orang tua. Ya, kita lanjut dengan kisah Uwais Al-Qarni ketika hendak pergi kembali dan saya tadi ucapkan ya. Setelah pergi jauh-jauh dari Majapahit untuk haji, Uwais Al-Qarni juga pergi kembali ya. Di sana Uwais Al-Qarni hendak berjumpa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Uwais Al-Qarni menemukan rumah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diketuk, tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini seperti dengan 3 kali ya. Dan qadarullah ya keluar ya suara dari dalam yang menjawab salamnya. Ya, rupanya di situ adalah Uwais Al-Qarni berharap bisa berjumpa dengan Rasulullah. Kasihnya Allah. Namun Rasulullah tidak ada di rumah. Sedang ada dalam pertempuran, medan pertempuran. Dan Uwais Al-Qarni hanya bisa bertemu, bukan bertemu bertatap muka seperti sekarang ya, hanya bisa
tahu di dalam rumah itu hanya ada Aisyah, ya, dan tidak bisa menjumpai Nabi Muhammad SAW. Nah, di hatinya Uwais ini ada gejolak perasaan untuk menunggu kedatangan Nabi Muhammad, karena pasti Nabi Muhammad besok akan tiba, besok akan jumpa dengan Nabi Muhammad, akan pulang ke Madinah. Ya, namun Uwais Al-Qarni masih mengingat ibunya yang sakit di rumah, yang sudah tua, meminta kepada Uwais setelah dari Madinah cepat lagi pulang ke Yaman. Ingat ya, Uwais Al-Qarni adalah orang miskin, tidak punya onta, pergi dari Yaman ke Madinah pasti pakai jalan kaki. Kaki kita kuat gak sih? Zaman sekarang nih, mungkin Mekah ya, Madinah sama Yaman itu jaraknya Bogor sampai Jawa Timur ya. Jauh ya, Jawa Timur atau perbatasan Jawa Timur ya. Kira-kira kok kita jalan kaki udah ngomel duluan ya, karena kita menganggap ada solusi yang lain dan ada hal yang solutif, kita jalan kaki. Tapi Uwais Al-Qarni ya, dengan segala keterbatasan berharap bertemu Nabi Muhammad ya, cinta dan rindu dengan Nabi Muhammad, tapi tetap tidak bisa berjumpa dan pulang lagi ke Yaman. Kalau kita nih jauh-jauh dari Bogor ke Jawa Timur, ke Malang, ke Ponorogo, ke Trenggalek, mau ketemu orang, nggak ketemu. Kira-kira ya, jika kita ada kebutuhan mendesak, terutama berbakti kepada orang tua yang ada di Bogor, kita mau pulang dulu apa menanggung gitu, bentar aja gitu, saya ngasih tahu orang tua dulu gitu. Ya, kira-kira kita bisa seperti Uwais Al-Qarni atau tidak? Itu pertanyaan untuk kita sendiri. Ya, kita lanjut. Ya. Maka meskipun hatinya Uwais Al-Qarni bergejolak dengan sangat besar dan teringat bahwasanya ibunya masih sakit-sakitan di Yaman, sudah tua, disuruh cepat pulang, maka suara hatinya dikalahkan dengan taatnya Uwais Al-Qarni untuk pulang kemana? Ke Yaman, ya, karena ia harus segera mengabdi berbakti, karena hanya Uwaislah yang hanya bisa untuk menjaga ibunya. Ya, maka bertanya kepada Sayyidah Aisyah pulang ke Yaman, meminta kepada Aisyah untuk menyampaikan salamnya kepada Nabi Muhammad dan pulang dengan sedih sekali. Namun dia tidak sedih karena dia tidak bertemu Nabi, dia sedih karena itu pilihannya sangat berat, ya, sangat berat. Tapi dia harus taat karena berbakti kepada kedua orang tua itu aula utama. Jika setelah peperangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya selesai pulang ke Madinah, sampai ini di rumah Nabi Muhammad bertanya, ya, bertanya mengenai orang yang mencarinya, ya. Karena apa? Kata Nabi Muhammad, Uwais ini, ya, adalah anak yang taat kepada orang tua atau ibunya. Kira-kira kabar ini Nabi Muhammad tahu tentang Uwais Al-Qarni berbakti kepada ibunya dari siapa? Kalau zaman sekarang lihat status ya, WA, oh ada nih ya, ada siapa, ada orang yang anu gitu ya. Kalau kita tahu ya, ada Facebook, ada Instagram, ada mungkin TikTok. Tapi zaman dulu tidak ada seperti itu. Nabi Muhammad tidak mengetahui kecuali dari min ilmil ghaib minallah subhanahu wa ta'ala. Kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Uwais itu seperti ini. Dan belum pernah Nabi Muhammad berjumpa dengan Uwais. Ya, lalu kata Nabi Muhammad apa? Uwais itu adalah anak yang berbakti kepada ibunya dan salah satu penghuni langit. Maka Sayyidah Aisyah dan para sahabat tertegun kaget. Nah, kok ada? Ya, kok ada orang yang bukan sahabat, bukan 10 orang yang dijadikan masuk surga, ya, tidak pernah sekalipun mungkin berpapasan dengan baginda Nabi Muhammad, tapi sudah menjadi calon penghuni langit. Karena apa? Taatnya kepada ibu. Maka sesuai dengan keterangan Sayyidah Aisyah, ya, bahwa betul kata Sayyidah Aisyah, ada seseorang yang mencari Nabi dan pulang lagi karena ibunya menunggu sakit-sakitan di Yaman, ya. Maka Nabi Muhammad melanjutkan, ya, tentang Uwais ini sebagai penghuni langit, ya, kepada para sahabatnya. Kata Nabi Muhammad apa? Kalau kalian ingin berjumpa dengan Uwais, perhatikanlah ia punya tanda putih di telapak tangannya, ya, di mana di telapak tangannya. Jadi kan telapak tangan kita putih, ya, punya tanda putih di telapak tangannya. Maka sudah itu Nabi Muhammad melihat kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab berkata, suatu ketika, ya, apabila kalian berdua bertemu dengan dia, minta doa,
dan minta untuk diampuni, diistighfar kepada Allah atas orang ini, atas Uwais ini. Maka Uwais ini adalah sejatinya penghuni langit, bukan penghuni bumi. Berjalannya waktu, Nabi Muhammad wafat, meninggal, Khalifah Abu Bakar menggantikan, dan selanjutnya Khalifah Umar. Dan Khalifah Umar teringat dengan pesan Nabi Muhammad meminta kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari yang namanya penghuni langit. Ya, maka siapa ini? Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ya mencari yang namanya Uwais Al-Qarni, ya, mencari, bertanya-tanya kepada setiap kafilah yang datang dari Yaman, adakah dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, karena ciri-ciri yang paling utama fakirin nggak punya apa-apa, nggak mungkin naik onta, ya, setiap hari, nggak seperti itu, ya. Bertanya tentang orang ini atau Uwais Al-Qarni ini, maka suatu saat rombongan dari Yaman datang, ya, bersilih ganti membawa dagangan. Nah, suatu saat ada Uwais Al-Qarni ikut bersama mereka, ya, dan tiba di Madinah, ya. Setelah tiba di Madinah, ya, datang dari Yaman ini Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka, mencari Uwais Al-Qarni, apakah ada di situ Uwais Al-Qarni, ya. Mendengar jawaban itu, ya, ada seorang, ya, yang menjaga onta-onta di perbatasan kota, ya, ini dia Uwais Al-Qarni, menjaga onta-onta para kafilah. Maka pergilah khalifah ini, yakni Umar bin Khattab bersama Ali bin Abi Thalib mencari Uwais Al-Qarni. Ya, lanjut. Sampailah, ya, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib di tempat Uwais berada, ya, melihat, ya, memberikan salam kepadanya, tapi Uwais sedang salat. Setelah salam, Uwais menjawab dari salam tersebut dan mendekati, ya, mendekati sahabat tersebut yang Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib yang mengulurkan tangan, mau salaman, mau berjabatan, ya. Nah, Khalifah Umar bin Khattab melihat di telapak tangannya sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Memang benar, kata Khalifah Umar bin Khattab. Tampaklah tangannya putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Maka wajah Uwais pun bercahaya, ini, masya Allah, karena penghuni langit, ya. Maka Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib yang menanyakan namanya. Dijawab siapa? Kata Uwais, saya Abdullah. Mendengar jawaban Uwais nih, Khalifah Umar bin Khattab dan Abi Thalib berkata dan tertawa. Kami juga Abdullah, hambanya Allah. Kan Abdullah artinya hambanya Allah, ya. Maka siapa namamu sebenarnya, wahai fulan? Maka Uwais berkata, nama saya adalah Uwais Al-Qarni. Begitulah tawaduknya zaman dulu, ya. Ketika ditanya namanya Abdullah. Bukan berarti ini buat main-main, ya. Abdullah berarti hambanya Allah, ya. Maka setelah itu terjadi pembicaraan antar mereka, ya, bahwa si ibu Uwais pun meninggal, ya. Dan setelah itu ketika datang rombongan kafilah, Khalifah Umar bin Khattab meminta dan juga Ali bin Abi Thalib meminta kepada Uwais untuk membacakan doa dan beristighfar untuk mereka. Dan apa yang terjadi? Uwais Al-Qarni enggan untuk melakukan itu, berkata, sayalah, kata Uwais, yang harusnya meminta doa dari kalian untuk mendoakan saya. Karena apa? Merasa Uwais ini bukan dari sahabat Nabi terdekat, bukan orang-orang yang dijanjikan masuk surga, ya, belum pernah bertemu Nabi Muhammad, kok bisa sahabat dua Nabi Muhammad ini meminta kepada Uwais dan belum pernah sama sekali bertemu Nabi Muhammad untuk didoakan. Maka Khalifah Umar bin Khattab berkata, kami datang ke sini memohon doa, memintakan doa kepadamu, beristighfarkan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sebelum wafat. Ya, maka Uwais Al-Qarni pun dengan terpaksa mengangkat tangannya berdoa. Bukan terpaksa itu malas, ya, tapi terpaksa karena ada sabda Nabi Muhammad itu. Ya, berdoa, beristighfar, dan setelah itu Khalifah Umar akan menyumbangkan uang dari Baitul Mal untuk Uwais. Tapi Uwais, apa yang dikatakan Uwais? Hamba, saya adalah hamba yang memohon suatu saat, ya, hamba ini tidak diketahui orang banyak, ya. Hamba ini berusaha untuk jadi orang fakir sehingga tidak diketahui oleh orang-orang lagi. Masya Allah, kira-kira kita sekarang ini yang hidup di era digital, ya, 4.0, kira-kira bisa jadi seperti Uwais nggak? Ya, hidup dalam tawadhu sekali, masya Allah, ya. Maka ketika Uwais pun nanti akan wafat, ya, beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Dan ketika hendak dimandikan,
Sudah banyak orang yang berebut memandikan Uwais Al-Qarni. Kira-kira gitu ya. Oh, kita mungkin siapalah kita siapa sih ya? Saya atau mungkin siapa yang hadir sini siapa sih? Kok ada bisa-bisanya ada yang meninggal berebutan untuk mandiin? Saya pernah ada kisah di sini di Bogor, ada seorang yang tanda kutip dia tidak punya KTP RT di daerah tersebut. Ketika meninggal, RT tersebut gak mau mandiin, gak mau sholati, gak mau makamkan. Alasannya bukan warga sekitar, ya. Tapi alhamdulillah ada DKI masjid yang membantu memakamkan, memandikan, mengkafani, mensolati, dan dikuburkan dari masjid dan dari ketua DKI tersebut. Ya, masya Allah. Itu zaman sekarang seperti itu. Tapi zaman dulu, ya, ketika Uwais mau meninggal, orang-orang berebutan untuk memandikan Uwais. Ya, di situ dikafani, dibaringkan. Ya, setelah itu menunggu untuk disolatkan dan setelah itu dikuburkan. Setelah selesai, ya dikubur, ya banyak orang yang berebutan untuk tetap di situ berziarah dan sebelum meninggal, sebelum dikubur, sebelum dikuburkan digotong gitu, banyak orang berebutan juga, ya. Dan meninggalnya Uwais ini menghamparkan seluruh Yaman, ya. Orang miskin, orang fakir, gak punya harta, bukan khalifah atau bukan wali kota di Yaman, ketika meninggal seluruh Yaman geger. Masya Allah, ya. Maka banyak orang yang pertamanya gak kenal dengan Uwais, akhirnya kenal dari para ulama-ulama setempat yang mengatakan ini loh penduduk penghuni langit, yang mana Uwais adalah orang yang spesial sebagai penghuni langit, ya. Siapakah Uwais Al-Qarni ini kata penduduk kota Yaman, ya? Bukankah Uwais adalah orang yang fakir, miskin, hanya penggembala domba dan onta, ya? Orang yang biasa aja. Kenapa banyak yang berebutan untuk memandikan jenazahnya, untuk mengangkat kerandanya? Siapa dia? Rupanya berita tersebut tersebar bahwasanya Uwais adalah penduduk langit dan Uwais dikatakan oleh Nabi Muhammad untuk dimintakan doanya, karena doanya adalah makbul mustajab. Dia bukan penduduk bumi, dia adalah penduduk langit. Dan itulah kisah singkat mengenai Uwais Al-Qarni, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai orang tua kita. Bagi kita, kata Nabi Muhammad apa? Orang tua kita atau mereka adalah menyebabkan kita untuk menuju surga kita atau neraka kita. Maka pertanyaannya bagi kita adalah, bisakah kita ketika orang tua kita hadir saat ini masih hidup, masih menyempatkan untuk berbakti kepada orang tua kita atau ke mertua kita? Ingat ya, orang tua setelah menikah nggak hanya orang tua kandung, tapi mertua juga orang tua kita. Yang sampai kita benci mertua kita, atau mungkin benci orang tua kita sayang dengan mertua kita. Enggak. Nah, kata Nabi Muhammad, orang tua kita lah yang menyediakan penyebab kita masuk neraka dan masuk surga. Mungkin cukup sekian kajian singkat Biryani mengenai Uwais Al-Qarni, yang mana beliau adalah salah satu penduduk langit dan pasti didoakan oleh para malaikat. Silakan pada jamaah yang hendak bertanya sebelum kita tutup kajian kita pada sore hari ini. Silakan. Oke, dari Butian ya. Bentar ya. Oke, dari Butian kita bantu jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa banyak tadi saya ceritakan itu, ada yang gak mau melaksanakan yang fardu kifayah, ya? Ya, masya Allah, kita nggak tahu ya keadaan daerah tersebut, apakah memahami tentang agama atau mungkin tidak memanusiakan manusia sehingga tidak mau menyolatkan, memandikan, mengkafani, menguburkan yang meninggal meskipun dia Muslim. Ya, seperti Jakarta lah. Orang yang tinggal di Jakarta, ada yang punya KTP Jakarta, ada yang tidak punya, gitu ya. Ada yang tinggal di pinggir-pinggir bantaran sungai Ciliwung, atau di Bogor ada Ciliwung juga, Cisalan ya, dan seterusnya. Orang tersebut adalah orang-orang perantauan yang tidak punya KTP daerah lokal dan bukan penduduk asli. Ada mungkin di antaranya rukun tetangga dan rukun warga
yang memaklumi, yang menganggap mereka sebagai warga meskipun tidak punya KTP. Kan kita tahu kalau bukan punya warga sekitar ada kartu kuning, yang mana kartu itu sebagai kartu penduduk sementara, kalau tidak salah kata perhatikan di Jogja. Ya. Namun ini yang tadi saya ceritakan itu fakta. Ya. Mereka mungkin tidak tahu atau mungkin abai, ya, cuek karena bukan penduduk. Karena di setiap RT ada beberapa yang tanda kutip setiap bulan atau setiap pekan ada iuran untuk kematian, gitu ya. Yang dimintai adalah kepada warga RT yang resmi atau mungkin yang bisa diminta. Ya, bisa jadi RT tersebut khilaf, ya, khilaf atau nggak mau karena nggak ikut nyumbang, bisa jadi. Kita nggak tahu. Tapi kembali lagi hukumnya, ya, hukumnya adalah fardu kifayah. Ketika tidak ada satupun orang yang memakamkan, mensolatkan, memandikan seorang mayit dari muslim, ya bukan kafir yang muslim, maka seluruh orang yang tinggal di daerah tersebut berdosa. Tapi jika sudah ada misalnya yang tadi saya ceritakan, ada nih DKM masjid tertentu ngambil alih fungsinya, tugasnya, ya seharusnya seperti itu. Tapi memang yang lebih harus lagi RT sekitar, ya ikut mengambil mayatnya, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Dan qadarullah yang meninggal tadi saya ceritakan, ketika disolatkan penuh masjidnya. Saya tidak tahu kenapa. Dan ketika diangkat kerandanya untuk menuju dimakamkan, kerandanya sangat ringan. Saya tidak tahu amalan solehnya apa. Sehingga membuat orang sholat itu berbondong-bondong, dan yang mengangkat keranda juga ringan. Ya, kembali lagi, ya, jika dia meninggal di antara kita, meskipun bukan KTP-nya warga sekitar, kita sebagai warga sekitar harus berinisiatif menangkap di depan. Kalau tidak ada yang peduli, kita yang peduli. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau kita keluar uang, Ustaz, kan baik kapalnya beli, terus bayar orang untuk memandikan bayar, terus makam juga sekarang nggak murah, kan ada uangnya. Kita kan manusia itu butuh royal. Ya, kita punya panggil warga sekitar, saudara kita yang punya uang, kita kumpulkan untuk melakukan tersebut. Jangan sampai ada seorang mayat muslim yang sudah meninggal, tidak kita mandikan, tidak kita kafankan, tidak kita sholatkan, tidak kita kumpulkan dengan dalih bukan keluarga kita, dengan dalih bukan warga RT kita, dengan dalih kita tidak punya uang saat ini. Padahal kata uang zaman sekarang tidak seperti zaman dulu. Uang nggak punya uang zaman dulu seperti itu benar-benar miskin. Kalau zaman sekarang nggak punya uang, cashnya nggak ada. Wah, di e-walletnya puluhan juta, ratusan juta. Tapi dia mau keluarkan uang, uangnya habis. Itulah ya, kita manusiawi. Ya, tapi yang sampai manusia ini mengeluluhkan kita sebagai muslim untuk tidak mau juga ikut andil memulasarkan mayat muslim. Ada yang bertanya lagi dari seseorang, ya, bertanya kenapa ada anak yatim nakal dan anak yatim baik tapi nakalnya banyak. Oke. So, anak yatim pertama yatim, bukan yatim piatu, ya. Yatim adalah seorang anak yang ditinggalkan ayahnya meninggal atau mungkin cerai, ya. Tapi ya, jika ditinggalkan oleh orang tuanya dengan cerai, dengan keadaan tidak baik-baik, maka akan merusak dari psikologis anak tersebut, ya, menganggap yang bertindak kasar, anarkis itu adalah yang tidak baik. Maka dia akan mencarikan suatu pelampiasan dari apa yang dia rasakan dan dia lihat, sehingga dia tidak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya yang kasar. Atau mungkin yang kedua, ya, ditinggal orang ayahnya meninggal, ibunya tidak punya peran karena ibunya menikah lagi, tapi dicuekin anak yang pertama ini. Maka anak pertama ini kesepian, tidak ada hadirnya sosok ayah, tidak ada hadirnya sosok ibu. Kalau zaman Nabi Muhammad diasuh siapa setelah ibu dan ayahnya meninggal? Kakeknya. Ketika kakeknya meninggal diasuh siapa? Pamannya. Jadi keluarga itu secara utuh, ya, mengasuh, mengayomi, tidak melepaskan tangan, tidak cuek. Ya, mungkin zaman sekarang pun ada beberapa yang cuek. Kalau zaman dulu tidak. Jika ada anak yatim, mungkin yatim piatu, diasuh, diambil dengan semampu dia mengasuh, mendidik, gitu ya. Kalau zaman sekarang, masya Allah, ada yang muncul alasan nggak punya uang. Misalnya takut sayangnya berkurang dengan anak resmi, anak yang sah.
Padahal tidak demikian. Dalam Islam diajarkan yang paling utama dari rumah yatim, dibanding rumah yatim ketika ada anak yatim atau yatim piatu adalah keluarga terdekatnya untuk mengasuh, mendidik, mencukupi dan kebutuhan. Wallahu a'lam. Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi ya. Oke, ini waktu sudah menunjukkan jam 5 lewat kurang jam 5 lewat 54 menit dan waktu azan maghrib sekarang lebih maju jam 6 lewat 6 menit kalau tidak salah. Maka saya silakan untuk setelah acara ini berdoa banyak-banyak, beristighfar banyak-banyak, dosa apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, salat apa yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di momen Ramadan yang sangat indah ini, di waktu sebelum berbuka puasa, doa yang mustajab, cucilah kedua kaki orang tua kita, jelaslah kedua orang tua kita, dan laplah kaki kedua orang tua kita, dan apa? Berbaktilah terus taat pada orang tua kita, agar surga dan nerakanya kita ada dalam itu orang. Ya, alhamdulillah kajian pada sore hari ini telah selesai. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menemani saya untuk kajian Biryani pada sore hari ini. Ada Bu Norma, ada Bu Erni, Bu Pasuet, Bu Samsung, Bu Sri Andari, Bu Hesti, Bu Rian, Bu Yeti, Bu Desi, ada Bu Atia, Bu Amina, Bu Tian, Bu Sudewo, Bu Halimah, Bu Amanan, Bu Yaya, atur Pak Sudewo, maaf ya, atur nuhun atas waktunya. Mohon maaf jika saya ada keliru dan salah. Kita sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Sufyan. Ya, saya mohon maaf ya. Terima kasih semuanya. Walaupun pengganti sudah cukup bagus. Jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya matikan ya.